Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar tentang bagaimana cara membuat Google Formulir atau Google Form sampai dengan membagikan formulir yang sudah kita buat. Langkah pertama untuk membuat formulir baru, Bapak dan Ibu bisa langsung mengetikkan di browser atau di tab browser, yaitu adalah mengetik Google Form. Oke. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu langsung mengklik Go to Google Form. Ini adalah tampilan muka dari Google Form. Ada berbagai macam contoh template-nya, mulai dari kosong, kemudian quiz kosong, tiket keluar, sampai dengan penilaian. Jadi banyak sekali contoh-contoh template yang Bapak dan Ibu bisa gunakan. Kita akan coba mulai membuat formulir baru dari blank presentation atau formulir kosong. Klik formulir kosong. Maka tampilan awal adalah seperti ini. Ini adalah judul, ini adalah judul dari bagian, dan ini adalah pertanyaan. Itu cara pertama. Cara kedua adalah dengan cara masuk melalui Google Drive. Bapak dan Ibu, pastikan akunnya adalah akun yang terhubung dengan Classroom, sehingga nanti memudahkan untuk mencari data dari formulir yang Bapak Ibu buat. Kemudian, cari folder yang ingin Bapak Ibu gunakan untuk menyimpan dari Google Formulir. Contoh, saya akan menggunakan folder dari Sejarah Indonesia. Sehingga nanti formulir yang saya buat akan tersimpan dalam folder Sejarah Indonesia. Kemudian klik baru. Kemudian klik Google Formulir. Formulir kosong. Ini adalah judul, ini adalah judul dari section atau bagian, ini adalah pertanyaan. Dalam unit review pertama, Bapak dan Ibu diminta untuk membuat satu Google Formulir dengan satu pertanyaan yang menanyakan Anda mau kemana di liburan kali ini. Ya. Baik, ini adalah angket. Judulnya adalah angket liburan. Oke. Maka kan secara otomatis judul akan mengikuti di section pertama, angket tentang liburan. Baik, pertanyaan adalah Anda mau kemana di liburan kali ini. Kemudian untuk pilihan dari soalnya kita ada berbagai macam. Ada mulai dari jawaban singkat, ada bentuk paragraf, ada pilihan ganda, kotak centang, sampai dengan drop down. Nah, karena kita akan membuat formulir berjudul angket liburan, maka saya akan memilih bentuk soal pilihan ganda. Anda mau kemana di liburan kali ini? Bandung, Surabaya, atau Medan? Baik. Sudah, pertama. Kemudian, tambahkan pertanyaan kedua, mengapa Anda memilih lokasi tersebut? Kemudian, pilih bentuk pertanyaan adalah berupa paragraf. Cara untuk menambahkan pertanyaan, Bapak Ibu tinggal mengklik yang ada di pojok kanan, yaitu adalah tambahkan pertanyaan. Oke, pertanyaan adalah mengapa Anda memilih lokasi tersebut. Jangan lupa untuk mengubah bentuk pertanyaan menjadi paragraf. Sehingga kita sudah memiliki dua bentuk pertanyaan dalam angket liburan kali ini. Yang pertama adalah bentuk pilihan ganda, yang kedua adalah bentuk paragraf. Apabila sudah membuat formulir yang berisi dua soal, PG dan paragraf, Bapak Ibu screenshot, masukkan ke unit review pertama. Di unit review kedua, Bapak dan Ibu diminta untuk mengirim form tersebut ke alamat email sigitprasetyo32@guru.sma.belajar.id dan bagikan akses edit. Cara kita membagikan dengan akses edit adalah dengan cara klik 3 dots atau 3 titik lainnya. Kemudian Bapak dan Ibu mengklik tambahkan kolaborator. Ini adalah untuk membagikan formulir tersebut
dengan menggunakan akses edit. Baik, apabila sudah, klik screenshot, masukkan ke unit review kedua. Dalam unit review ketiga, Bapak dan Ibu diminta untuk membagikan rekapan survei Google Sheet ke alamat email tersebut dengan akses komentar. Jadi tampilan ini adalah untuk pertanyaan, sedangkan yang sebelah kanan adalah respon. Bapak dan Ibu diminta untuk membagikan Google Sheet dengan akses komentar. Sehingga nanti apabila Bapak dan Ibu sudah menyebar angket tersebut kepada siswa atau anak-anak dengan ada respon, ya, respon jawaban, kita bisa mengimpor tanggapan dari angket tersebut dalam bentuk Google Sheet. Klik buat. Baik, ini adalah hasil respon karena kita masih kosong, belum memiliki responden dan juga tanggapan dari siswa kita, maka sheet kita masih akan kosong. Tapi apabila sudah terisi, maka dia akan terisi sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh siswa tersebut. Ya. Tugas unit review adalah untuk membagikan dengan akses komentar. Klik bagikan, kemudian cari nama orang yang ingin kita bagikan, contoh ini, dengan akses komentar. Apabila sudah, print screen, masukkan ke unit review ketiga. Di unit review keempat, Bapak dan Ibu diminta untuk men-screenshot satu Google Form dengan judul quiz. Form berisi satu jawaban, lengkap dengan satu pertanyaan nama lengkap, dan juga pilihan ganda, video, esai, poin, dan kunci jawaban. Jadi kita akan mencoba membuat satu contoh soal berisi pilihan ganda, video, esai, poin, sampai dengan kunci jawaban. Kemudian kita coba buat formulir baru dengan cara klik dari Drive, klik baru, kemudian klik Google Formulir yang baru. Kita akan coba membuat satu contoh soal lengkap dengan kunci jawaban dan juga poin. Judulnya adalah Quiz Google Form. Otomatis. Pertanyaan pertama adalah nama lengkap. Kemudian pertanyaan kedua adalah pilihan ganda. Klik tambahkan pilihan ganda. Contoh, saya akan membuat kuis tentang sejarah Indonesia. Siapakah nama proklamator bangsa Indonesia? Soeharto, Soekarno, baik. Ini adalah contoh dari soal pilihan ganda tentang siapakah nama proklamator bangsa Indonesia. Apabila sudah membuat soal, Bapak Ibu tinggal membuat kunci jawaban dengan cara mengatur formulir kita agar menjadi sebuah kuis. Cara untuk memberikan kunci jawaban beserta dengan poin adalah dengan cara klik setting atau setelan yang berbentuk icon gear. Kemudian pastikan jadikan ini sebagai kuis. Ini adalah settingan ketika kita ingin memberikan Google Form sebagai kuis. Kemudian settingan lainnya atau setelan lainnya adalah Bapak Ibu bisa mengumpulkan alamat email dengan cara mencentang atau tidak, nggak masalah. Ketika Bapak Ibu ingin mengirimkan formulir ini kepada semua orang, jangan mencentang klik batasi. Karena ketika Bapak Ibu mencentang batasi, maka formulir ini hanya bisa dibuka oleh akun belajar.id, sehingga akun pribadi tidak akan bisa membukanya. Maka kita perlu memastikan bahwa formulir ini bisa diakses untuk setiap orang. Kemudian apabila Bapak Ibu ingin membatasi formulir ini hanya diisi oleh satu tanggapan, maka centang, batasi satu tanggapan. Tapi apabila ingin lebih dari satu tanggapan, jangan dicentang. Karena saya tidak ingin membatasi, maka saya tidak mencentang satu tanggapan. Kemudian untuk menu presentasi, ada tampilkan status progres. Kemudian ini adalah opsi untuk mengacak urutan pertanyaan, sehingga nanti ketika Bapak Ibu membuat formulir, usahakan atau upayakan jangan memberikan nomor pada setiap pertanyaan, sehingga kita bisa mengacak urutan pertanyaan.
Kemudian ini tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Misalnya contoh, saya ingin membuat suatu quiz, suatu formulir quiz. Nanti tanggapannya adalah anak-anak tersebut atau peserta didik harus masuk ke dalam grup WA saya. Ini adalah tampilan pesan konfirmasi setelah peserta didik mengklik submit atau selesai mengirimkan tanggapan. Jadi ini adalah pesan konfirmasi yang akan muncul setelah peserta didik mengklik submit. Contoh, saya akan mengklik mohon bergabung ke grup WA saya melalui link di bawah ini. Silakan tautkan grup WA Bapak dan Ibu sebagai suatu pesan konfirmasi ketika peserta didik selesai mengirimkan tanggapan. Apabila sudah, klik simpan. Nah, maka kita bisa memulai untuk memberikan kunci jawaban. Setelah selesai menyeting formulir kita menjadi sebuah kuis, maka kita bisa memulai untuk membuat kunci jawaban beserta dengan poin. Nah, caranya adalah dengan klik kunci jawaban, kemudian klik jawaban yang benar. Ini contohnya. Kemudian di pojok kanan atas adalah poin. Sesuaikan jumlah poin dengan bobot soal. Apabila soal ini lot, maka poinnya akan semakin rendah. Apabila soal tersebut adalah HOTS, maka poinnya akan semakin tinggi. Karena ini adalah soal lot, saya akan memberikan poin 2 dari maksimal 5. Apabila sudah, klik selesai. Nama, kemudian soal, kemudian perintah selanjutnya adalah menyematkan satu video dan esai. Cara untuk menyematkan video dalam formulir kita adalah dengan cara mengklik tambahkan video. Cara untuk menyematkan video dalam formulir kita adalah dengan klik tambahkan video. Kemudian cari video menggunakan mesin telusur YouTube. Contoh, saya akan mencari video di channel saya. Contoh, saya akan menyisipkan satu materi yang ada di channel saya. Contoh ini, kemudian pilih, kemudian jangan lupa memberikan judul. Contoh ini adalah mengelola file dan folder di Drive. Masukkan ke unit review keempat. Di unit review kelima, Bapak dan Ibu diminta untuk men-screenshot pesan konfirmasi yang sudah diedit. Tadi kita sudah edit tentang pesan konfirmasi. Caranya dengan cara klik setelan, kemudian klik presentasi. Ini adalah pesan konfirmasi. Print screen, masukkan ke unit review kelima. Di unit review ke-6, Bapak dan Ibu diminta untuk men-screenshot pemberian akses editor ke form sigitprasetyo@gurusma.belajar.id. Caranya adalah dengan cara klik 3 dots, kemudian tambahkan kolaborator. Cari emailnya, kemudian aksesnya adalah sebagai editor. Print screen, masukkan ke unit review ke-6. Di unit review ke-7, Bapak dan Ibu diminta untuk mengirim form ke email sigitprasetyo@guru.sma.belajar.id. Jadi, kali ini kita akan mencoba mengirim form ini ke dalam email. Caranya adalah dengan klik kirim, kemudian klik email. Cari email. Oke, subjeknya apa? Judulnya, kemudian pesannya apa? Kemudian klik sertakan formulir di dalam email. Screenshot, kemudian masukkan ke unit review ke-7. Demikian cara untuk membuat suatu Google Form sampai dengan membagikan kepada orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.